Kannya itu di tahun 2030, 1 juta Mhm. barel. Nah, kalau kita do nothing, yaitu 2030 sekitar 250. Artinya kita harus mempertahankan bahkan meningkatkan kita upaya sampai dengan 750. Tetapi 2022 itu sudah kita tetapkan di asumsi makro begitu usulan kita sebagai pagu indikatif sekitar 700-an juga sama dengan tahun ini. Nah, sekarang udah tahun 2021, artinya apa? Tinggal 9 tahun lagi. Nah, tadi disampaikan bahwa sebagai pemula triwulan pertama produksinya 676. Jadi di bawah target APBN sekitar 700-an kan. Nah, saat ini akhir-akhir ini itu juga turun lagi sekitar 650.000 barel per hari. Nah, sehingga kalau kita lihat di akhir tahun kira-kira itu ya hampir sama lah sekitar 650-an ribu barel per hari. Sehingga kita perlu 350.000 barel per hari sampai dengan targetnya di tahun 2030. Artinya kurang tinggal 9 tahun lagi. Nah, kalau kita lihat 350 kita bagi 9, artinya kira-kira setahun itu kita harus menaikkan produksi 40.000. Saat ini kira-kira ada 15 K3S yang memproduksi minyak yang cukup besar, sekitar di atas 5.000 barel per hari produksinya. Nah, kemudian yang kecil-kecil ada sekitar 5 lah kita kelompokkan. Jadi total sekitar ada 20 K3S. Nah, kalau 40.000 barel per hari ya kita tingkatkan setiap tahun, kita bagi dengan 20 K3S itu sekitar 2.000 barel per hari kita tingkatkan per K3S setiap tahun ya. Nah, sekarang ini ada sekitar kalau kita melakukan business as usual, ada sekitar 60 rig yang idle. Ya, kita bisa manfaatkan. Yang idle itu terbagi dua, ya, yang siap untuk digunakan. Yang kedua adalah perlu perbaikan sedikit sana sini sekitar 3 bulan kita perlu memperbaiki rig. Nah, kalau satu rig ya, tadi kita perlu 2.000 barel per hari setiap K3S. Kita punya 60 rig. Ya, kalau kita bagi ya setiap rig misalnya ngebor gitu ya, bisa menghasilkan 30 barel per hari saja itu akan bisa tercapai. Nah, sehingga SKK Migas K3S perlu ya serius secara benar-benar serius gitu untuk kalau emang tetap mau melakukan bisnis as usual yang ngebor sumur pengembangan mau tidak mau. Satu ya, rig ada, SKK Migas tinggal mewajibkan, tinggal mengawasi saja. Nah, yang kedua, ya selain itu ya, kalau kita masih mau mengorek-ngorek sumur tua, itu kita lakukan namanya fracturing, ya sedikit advance lah, tidak business as usual. Juga kita lakukan acidizing misalnya. Dua ini kalau kita kembangkan itu juga bisa menaikkan produksi minyak. Juga sumur-sumur tua, kita gali lagi bisa mencapai 10 barel per hari itu rata-rata sumur tua. Nah, yang ketiga adalah sumur-sumur yang dikelola oleh masyarakat tanpa izin. Illegal drilling, pencurian, dan sebagainya. Itu bisa 20.000 barel per hari. Nah, lebih advance lagi, kita percepat yang namanya EOR atau EOR, Enhanced Oil Recovery. Itu kita injeksi, bisa kita injeksi uap, kita bisa injeksi bahan kimia, kita bisa pakai elektrik, kita pakai bisa vibrasi, dan sebagainya, banyak cara. Nah, itu kita bisa optimis kalau kita serius melaksanakan itu semua. Kalau kita nggak serius, ini faktanya ya antara cita-cita dan fakta sekarang ini sudah 650 gitu loh. Ini kalau kita tidak melakukan apa yang saya katakan tadi, maka ya betul mimpi. Tapi kalau kita serius melaksanakannya, kemungkinan itu bisa tercapai. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.